Pernyataan dari China tentang Indonesia bukanlah negara sembarangan memang benar adanya. Pernyataan dari China tersebut pastinya bukan tanpa alasan. Indonesia nyaris memboyong pesawat tempur Su-35 yang kebetulan Angkatan Udara China juga menggunakan pesawat tempur dari negara beruang merah itu. Indonesia memang sudah selesai berurusan dengan Su-35. Su-35 dilarang dibeli Amerika dan Indonesia nurut akan hal ini. Amerika mengancam Indonesia akan kena sanksi CAATSA apabila nekat membeli Su-35. Ancaman ini mempan kepada Indonesia yang langsung melepaskan proses pembelian Su-35. Negara kita batal membeli pesawat itu dan menangguhkan semua prosesnya meski kontrak masih aktif. Amerika memang tak ingin negara-negara di dunia membeli alutsista dari Rusia. CAATSA dibuat sejak zaman pemerintahan Donald Trump yang jengkel atas kelakuan Rusia di Crimea pada tahun 2014. Sebetulnya CAATSA dibuat untuk memastikan pasar senjata Rusia di seluruh dunia. Bukan cuma Su-35, semua senjata made in Rusia terancam terkena CAATSA. Sialnya lagi, Indonesia bukan cuma mau beli Su-35. Negara kita juga mengincar alutsista lain dari Rusia seperti tank amfibi dan helikopter. Tepatnya di bulan Februari tahun 2022, pemerintah Rusia sempat membagikan daftar alutsista milik incaran Indonesia yang berpotensi terkena CAATSA. 6 pengadaan alutsista antara Indonesia dan Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri senilai 1,4 miliar US dollar terhenti karena terkendala sanksi CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah Amerika untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Amerika juga pernah menjelaskan kepada Indonesia secara eksplisit dilarang memiliki Su-35. Agak aneh memang, duit punya Indonesia namun yang mengambil keputusan Amerika. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi dari Amerika ini. Pada bulan Juni tahun 2021, Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar US untuk mengurangi eksposur ke Amerika sanksi. Misalnya pada tahun 2017, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar US untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35. Sementara itu, China nampaknya menyayangkan Indonesia telah gagal memboyong Su-35. Menurut China, Su-35 bisa membuat Indonesia mengungguli kekuatan udara negara-negara di Asia Tenggara. Militer Indonesia memiliki taring tajam dengan Su-35 dan jadi negara dengan kekuatan udara terkuat. Menurut China, Su-35 adalah pesawat yang sangat berat. Pesawat tempur ini secara alami jauh lebih unggul dari F-16 dalam hal efektivitas tempur dan bahkan lebih baik dalam hal daya dukung bom. Dipertegas kembali oleh China, harus diakui kemampuan tempur Indonesia tidak lemah di kawasan ini. Bahkan di dunia, Indonesia jauh lebih unggul dari negara-negara kecil biasa. Entah bagaimana nasib Su-35 ke depannya, jadi dibeli Indonesia atau tidak. Kita tunggu kabar selanjutnya.